Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariam Rizky Tarismana dengan NIM 24210101009 dari kelas A2 akan menjelaskan materi tentang perkembangan motorik dan sensorik. Pada pandangan sistem dinamis, ahli perkembangan Arnold Diesel percaya bahwa pengamatan yang teliti telah mengungkapkan bagaimana manusia mengembangkan keterampilan motoriknya. Ia menemukan bahwa bayi dan anak-anak mengembangkan kemampuan berguling, duduk, berdiri, dan keterampilan motorik lainnya pada waktu tertentu. Menurut Gisel sendiri, pengamatan ini menunjukkan bahwa perkembangan motorik terjadi melalui pengucapan rencana genetik atau yang disebut dengan kematangan dari seseorang. Ada juga menurut teori sistem dinamis, bayi menyusun keterampilan motorik mereka untuk merasakan atau yang biasa disebut dengan persepsi dan bertindak. Nah, seperti di slide samping, mulai dari tengkurap, terus duduk, biasanya merangkang atau ya itu, terus jalan terbata-bata, itu step-step dari perkembangan motorik manusia yang ada pada bayi tersebut. Terus berlanjut kepada refleks pada bayi. Refleks itu ada 4. Yang pertama refleks rutin, atau biasa itu bayi itu refleks disentuh. Ketika disentuh atau dirangsang, bayi itu akan merespon. Yang kedua refleks skulking, muncul ketika bayi mengisap objek yang masukkan ke mulutnya, itu namanya refleks skulking. Yang ketiga, refleks Moro yang diyakini sebagai cara bayi mencari pegangan. Nah, jadi bayi akan refleks pegangan ketika dia akan mau jatuh, kaget, atau seterusnya. Yang keempat, refleks menggenggam atau grasping. Nah, ketika bayi menyentuh sesuatu, itu bayi akan menggenggam semuanya itu. Dan bayi terkenal genggaman paling kuat adalah genggaman bayi. Nah, seperti ini gambarnya ya. Ada swimming, walking, rooting, baby skin, tonic neck. Nah, kita berlanjut ke motorik kasar ya. Keterampilan motorik kasar. Keterampilan motorik kasar itu apa? Keterampilan yang dilatih pada anak untuk melakukan sesuatu kayak bermain juga jongkit, naik sepeda, lompat tali, lempar tangkap bola, menari dengan irama. Hal itu melatih motorik kasar. Motorik kasar itu yang bisa dilihat dengan dan bisa diperagakan langsung oleh anak tersebut. Lalu keterampilan motorik halus. Keterampilan motorik halus itu melibatkan gerakan halus yang bisa koordinasi dengan baik, seperti menggenggam mainan, menggunakan sendok, mengancingkan baju, atau melakukan aktivitas lain yang membutuhkan ketangkasan jari. Jadi melatih motorik halus yang ada di sini, telapak tangan ini. Lalu kita beralih ke perkembangan sensorik dan persepsi pada masa bayi. Apa itu sensasi dan persepsi? Sensasi terjadi ketika informasi berinteraksi dengan respons sensorik mata, telinga, lidah, hidung, dan kulit. Kalau persepsi sendiri adalah introspeksi terhadap apa yang dirasakan. Gelombang udara yang mengenai telinga misalnya dapat diinterpretasikan sebagai suara bising atau suara musik. Lanjut ke preferensi visual. Penglihatan pada bayi itu sudah berkembang mulai usia 8 atau 4 minggu, itu sudah bisa melihat membedakan warna. Pada usia bulan mereka memiliki preferensi warna yang mirip dengan orang dewasa. Seperti dia itu lebih suka ke warna biru daripada biru tua daripada biru muda gitu. Lanjut ke indera pada manusia atau bayi. Indera manusia itu ada 5. Pertama tangan, yang kedua mata, yang ketiga hidung, yang keempat mulut, yang terakhir telinga. Itu dari situ indera-indera mulai bekerja.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.